Shalom, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Kim Sansianturi, tanggal 3 Februari. Hari ini kita akan membahas tentang hidup dalam penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dalam pertemuan ini kami ingin mendengarkan pengajaran firman Allah. Kiranya Tuhan tuntun kami, urapi kami, supaya kami boleh mengerti maksud dan tujuan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami ingin mau taat dan setia melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Keluaran pasal 33 ayat 14-15. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Penyertaan Allah itu sangat penting. Kalau kita disertai Tuhan, maka tidak perlu takut dalam menghadapi apapun dalam hidup ini. Penyertaan Allah akan membuat kehidupan kita menjadi orang Kristen yang tangguh, yang tidak akan perlu takut terhadap apapun. Di dalam pembacaan ini kita akan melihat bahwa Musa berkata kepada Tuhan, jika Tuhan tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa menyadari bahwa tanpa kehadiran Allah yang menyertai umat Israel, maka mereka tidak akan pernah mengalami kemenangan ketika berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Karena dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan itu, mereka diperhadapkan dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain yang melintas di daerah mereka tidak suka, sehingga mereka harus menghadang dengan tentara yang besar. Musa tidak memiliki keyakinan di dalam hatinya untuk mengalahkan musuh itu dengan kekuatan mereka sendiri. Musa sadar bahwa dia butuh Tuhan. Musa hanya bisa menang kalau dia mengandalkan Tuhan. Nah, itu sebabnya kehadiran Tuhan, kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel sangat mereka butuhkan. Tuhan berjanji, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ada garansi yang Tuhan berikan kepada umat Israel bahwa bangsa ini ada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan membimbing. Seperti apa Tuhan membimbing umat Israel? Kita tahu Tuhan membimbing mereka melalui aturan-aturan, perintah-perintah Allah. Makanya 10 perintah Allah itu adalah metode Tuhan untuk membimbing umat Israel, supaya mereka mengalami ketentraman, mengalami kemenangan, mengalami pembelaan Tuhan, mengalami mujizat dalam hidupnya. Jadi kalau kita bisa melihat sosok Musa, seorang nabi yang begitu luar biasa, dekat dengan Tuhan, bahwa dia sangat merindukan kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel untuk memimpin mereka, untuk membimbing mereka. Dan itulah pondasi yang kuat di dalam kehidupan orang Israel. Selama mereka disertai Tuhan, dipimpin dan dibimbing Tuhan, coba kita lihat, tidak ada kekalahan di tengah-tengah bangsa ini. Mereka selalu mengalami kemenangan. Mereka tidak pernah kecut dan tawar hati, terkecuali kalau mereka berlaku jahat di mata Tuhan. Terkecuali kalau mereka tidak taat kepada perintah Allah, maka Tuhan tidak akan membela mereka. Dan ini akan menjadi perenungan kita hari ini, bahwa kalau engkau mau melangkah dalam hidupmu, pastikan bahwa anugerah penyertaan Tuhan ada dalam hidupmu. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Ada lagu berkata, ku tak dapat jalan sendiri.
Kita lihat ketika Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik, dan ada satu domba yang hilang keluar dari kumpulan domba-domba ini. Itu adalah domba yang tersesat dan sebentar lagi akan dimakan binatang buas. Gembala yang baik, dia cari yang satu itu, ditinggalkannya yang 99 ekor itu, dan dia mencari satu yang terhilang itu. Dan menemukan yang terhilang itu, diambil, digendong, dan dibawa kembali kepada kumpulan domba-domba itu. Ini adalah sebuah gambaran bagi kita sebagai orang Kristen, bahwa kalau engkau berjalan dalam hidupmu, pastikan engkau ada dalam kandangnya Tuhan. Engkau digembalakan Tuhan, engkau dibimbing Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menggembalakan hidupmu. Tuhan akan memberitahukan apa yang harus kau lakukan dalam hidup. Tuhan akan mengajarkan kebenaran dalam hidupmu. Tuhan akan memberikan perintah. Tuhan akan menegur engkau ketika engkau berlaku salah. Nah, disitulah cara Tuhan membimbing kita. Memang kita ini adalah manusia yang dulunya adalah manusia yang berdosa, orang yang hilang dari kemuliaan Allah. Tetapi kita sudah ditemukan Tuhan, dan Tuhan sudah taruh di kandangnya. Tugas kita adalah mendengar nasihatnya. Kalau Tuhan membimbing kita, ikuti aturan-aturan itu. Biarkan Tuhan memberitahukan jalan yang terbaik buat kita. Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Artinya apa, saudaraku? Kalau kita digembalakan Tuhan, kalau Kristus sebagai gembala yang baik itu menuntun hidup kita, maka kita tidak mungkin menuju jalan ke maut itu. Kita tidak mungkin menuju ke jalan kebinasaan. Karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan ada yang sampai kalau tidak melalui Yesus Kristus. Itu sudah harga mati. Itu sebabnya kalau Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan membimbing kita, sampai Kristus datang, sampai Dia datang untuk yang kedua kali, menjemput orang-orang kudusnya Allah. Saudara dan saya lah orang-orang kudus itu. Dan saudara sungguh akan berbahagia, karena engkau menerima upah, yaitu keselamatan yang kekal. Saudaraku, pastikan hidupmu ada dalam penyertaan Tuhan. Jangan engkau melangkah, berbuat segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu tanpa penyertaan Tuhan. Dengan kita melipat tangan, kita berdoa di dalam hidup kita, maka penyertaan Tuhan akan terjadi. Akan banyak mujizat terjadi kalau Tuhan menyertai kita. Yang tidak mungkin bagimu, engkau sudah mentok dengan caramu, engkau sudah berupaya menyelesaikan persoalanmu, tetapi tidak ada jalan keluar. Saya katakan, upayamu itu akan sia-sia. Engkau memiliki keterbatasan, tetapi Tuhan kita Allah yang tidak terbatas. Kalau engkau libatkan Dia hadir menyertaimu, kalau engkau libatkan Tuhan di dalam persoalanmu, itu menunjukkan bahwa penyertaannya akan membawa keuntungan bagi kita. Penyertaan Tuhan akan mengerjakan mujizat. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Bagi Dia tidak ada mustahil. Itu sebabnya saudaraku, mari siapkan hidupmu, siapkan hari-harimu. Apapun yang kau kerjakan, melangkahlah bersama dengan Tuhan. Biarkan Dia pegang tanganmu. Biarkan Dia menuntunmu. Biarkan Dia beritahukan hal-hal yang tidak kau pahami. Dia akan membuka rahasia-rahasia besar selama engkau mau dituntun oleh Tuhan. Jangan membelakangi Tuhan. Jangan menghindar dari Tuhan. Maka engkau akan hidup di dalam kebenaran. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu.
Hari ini Engkau mengajarkan kami bahwa Tuhan Allah yang hidup akan menyertai kami sepanjang hidup kami. Dan kami tidak pernah berjalan sendiri karena Engkau sajalah Tuhan yang kami andalkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sampai ketemu di episode berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Sampai jumpa.